Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsekal Baisbaruddin Putra dari kelas 11 TAP 1. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang alat perlindungan diri yang digunakan pada saat melakukan P2H atau Pre-Delivery Inspection. Dimulai dari atas, yang saya gunakan di sini ada helm yang berfungsi untuk meminimalisir terjadinya cedera saat terkena benturan atau terjatuhnya material alat yang tepat pada kepala. Lalu yang kedua ada sarung tangan yang berfungsi untuk menghindari luka dari cairan panas atau oli yang panas pada saat pengecekan. Lalu yang ketiga ada wear pack atau baju praktek yang dilengkapi oleh Scotnet atau mata kucing yang berfungsi di malam hari. Lalu yang keempat ada sepatu safety yang berfungsi untuk meminimalisir terjadinya cedera pada saat material jatuh tepat pada jari-jari kaki. Berikutnya kita akan melakukan P2H pada unit forklift di belakang. Sebelum melakukan P2H pada unit forklift, kita terlebih dahulu mengecek akinya ya. Di sini ada dua buah aki yang bertegangan 12 volt. Sebelum kita menggunakannya pada unit forklift, terlebih dahulu seharusnya kita mengukurnya dengan avometer digital. Kita arahkan arrow ini pada aliran DCV 20. Kabel merah adalah indikator positif pada aki, dan kabel hitam digunakan untuk indikator negatif pada aki. Dapat dilihat di sini, tegangan yang kita dapatkan adalah 12,79 volt, dan berarti aki ini siap untuk digunakan. Lalu aki yang satunya kita ukur juga. Di sini kita dapat melihat hasil dari pengukuran adalah 12,71 volt. Berarti aki ini juga siap untuk digunakan. Berikutnya kita akan mengecek air pada aki ini apakah sudah cukup atau kurang. Ya. Sini kriteria yang benar, yang baik adalah air ini berada di tengah-tengah lower level dan upper level. Jika kurang, kita dapat mengisinya lagi dengan air suling. Dan jika aki ini masih baru dan masih belum ada airnya, kita lebih baik mengisinya dengan air zur. Kita goyang-goyang apakah sudah cukup. Lalu di sini ada kabel paralel. Kabel ini berfungsi untuk menyambungkan kedua aki ini supaya tegangan bisa menjadi lebih besar, yaitu menjadi 24 volt. Berikutnya kita akan melakukan pengecekan P2H pada unit forklift. Yang pertama pada pengecekan P2H ini adalah walk around. Walk around bertujuan untuk mengecek apakah bagian-bagian forklift ada yang rusak atau tidak. Dapat dilihat di sini ban ini sudah kempes dan banyak baut yang sudah hilang. Ada 2 atau 3 baut ini yang hilang, dan seharusnya sudah bisa diganti dengan yang baru. Lalu untuk ban ini juga sudah terlihat kempes dan baut yang hilang, tidak aman untuk safety. Lalu kita akan melakukan pengecekan pada atap atau kanopi. Ya, terlihat di sini sudah aman. Tujuan melakukan pengecekan pada kanopi ini bertujuan untuk mengecek apakah ada hewan atau barang-barang yang berada pada kanopi ini
agar dapat dipindah terlebih dahulu. Untuk berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada nipple. Sini grease atau pelumasnya sudah sangat lama ya, belum diganti, dan karena itu seharusnya segera diganti dan agar tidak terjadi kebuntuan pada nipple, agar tidak terjadi kerusakan. Dan di sini terdapat boom dan boom silinder. Di sini dapat dilihat pelumas dari boom di antara boom silinder ini sudah sangat lama belum juga diganti. Seharusnya juga diganti agar lebih aman untuk safety. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada oli mesin, apakah sudah cukup atau belum. Oli mesin terletak di bagian bawah kiri pada mesin, dan untuk cara melakukan pengecekannya adalah cukup ditarik dengan gini. Lalu kita bersihkan terlebih dahulu. Sudah cukup bersih, lalu masukkan kembali untuk melakukan pengecekan. Di sini terlihat oli sudah sangat cukup karena sudah berada di bagian tengah high dan lower. Untuk mengembalikannya kita bersihkan lagi. Lalu berikutnya kita akan melakukan pengecekan untuk oli transmisi. Oli transmisi terletak pada bagian bawah rem atau gas ini. Kita cukup mencabutnya saja. Kita bersihkan terlebih dahulu. Lalu caranya sama seperti tadi pada saat pengecekan oli mesin. Cukup kita masuk dan tarik. Di sini terlihat oli masih sangat cukup karena berada pada tanda X. Di sini berarti oli masih sangat cukup untuk digunakan. Kita bersihkan lagi. Lalu untuk berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada oli hidrolik yang berada di samping filter udara pada forklift. Untuk melakukan pengecekan pada oli hidrolik ini juga sama seperti oli mesin dan oli transmisi. Kita cukup ngeceknya sebentar. Kita bersihkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan dulu, lalu tarik lagi. Di sini terlihat oli hidrolik masih berada di tengah-tengah antara garis bawah dan garis atas. Di sini tandanya berarti oli hidrolik masih cukup untuk digunakan. Dan jika kurang, oli hidrolik dapat ditambahkan lagi hingga mencapai titik tengah. Kita kembalikan lagi. Lalu berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada air radiator. Dapat terlihat di sini air radiator masih kurang dan perlu ditambah lagi.
agar mesin pada forklift tidak cepat panas. Berikutnya kita akan melakukan pengecekan rantai di bagian mesh depan forklift. Di sini terlihat rantai sudah sangat kering dan rantai ini perlu dilumasi agar tidak cepat aus dan masih tetap bisa digunakan. Sini ada backgrease. Backgrease ini bagian bawahnya sudah terlihat rusak dan sangat tidak aman untuk safety atau keamanan. Lalu ada garpu yang sudah sangat longgar garpunya, dan ini juga tidak aman untuk safety karena garpu ini digunakan untuk mengangkat atau menurunkan barang-barang yang berat, dan jika ini kurang rapat dapat menyebabkan terjatuhnya material yang diangkat atau yang sedang diturunkan. Sekian dari penjelasan saya tadi tentang alat perlindungan diri dan pengecekan V2H pada unit forklift. Saya pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata dan perilaku yang kurang baik. Saya Marsekal Faiz Farudin Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.